tidak mungkin untuk seseorang melakukan peretasan gitu. Di mana di sana ada pengaturan tentang timestamp. Otomatis pasti kalau udah semua negara dan seluruh dunia setuju untuk tidak menggunakannya, pasti Bitcoin ini tidak akan bisa digunakan lagi. Halo semua, welcome back to Adeloka Channel. Hari ini kita akan membahas Bitcoin ya, karena sekarang Bitcoin lagi booming banget dan mungkin kita perlu tahu apakah booming ini buat kita juga atau khusus orang-orang tertentu ya. Pertama, apa itu Bitcoin ya? Bitcoin ini merupakan satu mata uang digital yang diciptakan pada tahun 2009 ya oleh seorang atau ini mungkin sekelompok orang ya dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Mungkin kalian udah sering dengar. Bitcoin tidak seperti mata uang tradisional ya, tidak seperti dolar, euro, dan lain sebagainya karena tidak diatur oleh bank sentral. Jadi simpelnya Bitcoin ini desentralisasi teman-teman. Jadi tidak ada satu badan khusus yang memegang segala aturan ataupun bisa menghitam dan memutihkan si Bitcoin ini, nggak ada. Karena Bitcoin ini bekerja di atas jaringan peer-to-peer, disebut sebagai blockchain. Kita akan bahas sedikit cara kerja Bitcoin terlebih dahulu. Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang merekam setiap transaksi yang terjadi ya di dalam jaringan internet, di mana semua transaksi Bitcoin itu dicatat secara permanen. Ketika seseorang melakukan transaksi dengan Bitcoin, informasi transaksi tersebut ditambahkan ke blockchain baru dalam rangkaian blockchain ya. Jadi blockchain ini adalah rantai dari blok-blok yang ada gitu ya, simpelnya. Setiap blok dihubungkan dengan blok sebelumnya, membentuk satu rantai di mana ini tidak bisa diubah ya. Selain itu, Bitcoin menggunakan proses yang disebut dengan penambangan. Jadi ada teman-teman kalau dengar yang namanya miner atau penambang, mereka menggunakan jaringan internet ya untuk melakukan proses penambangan. Dan tentunya mereka harus memiliki daya komputasi yang sangat bagus untuk menjalankan program penambangan tersebut. Penambang menggunakan kekuatan komputasi mereka untuk memecah teka-teki matematika yang sangat rumit. Ketika sebuah teka-teki tersebut bisa dipecahkan, penambang dapat menambahkan blok baru ke blockchain dan menerima imbalan dalam bentuk Bitcoin. Di mana kalau terjadi transaksi, sebenarnya Bitcoin ini berjalan di data komputer para penambang atau para miner ini. Satu transaksi akan dilaporkan ke semua data di komputer penambang. Dan data-data tersebut akan saling mencocokkan, ya, valid atau tidak gitu. Pada intinya adalah semua data yang ada di penambang masing-masing itu akan terus terupdate. Nah, itu makanya kalau ada yang bertanya mungkin apakah Bitcoin ini menggunakan server khusus? Jawabannya tidak ya, karena kalau menggunakan server khusus ya itu pasti tersentralisasi jadinya, akan mudah untuk orang-orang melakukan sesuatu yang sesuai keinginan mereka gitu. Nah ini enggak, karena tidak ada di satu server khusus, Bitcoin ini berjalan di komputer dari para miner ini. Kemudian dari penyediaan mengutip jasa tersebut, bahwa mereka akan mendapatkan imbalan ya dari pecahan-pecahan kecil dari Bitcoin tersebut dari setiap transaksi yang terjadi. Anggaplah misalnya satu komputer ini bisa memecahkan kode-kode verifikasi tersebut ya, simpelnya kita bilang, sehingga mereka lah yang mendapatkan tanda kutip seperti imbalan ya dalam bentuk pecahan tersebut. Nah, pertanyaan kita adalah dengan harga yang saat ini itu udah melambung tinggi ya, kalau dari ramalan atau forecast orang-orang yang lebih mengerti tentang Bitcoin, itu akan bisa naik terus ya. Tapi naiknya kita nggak tahu kapan dan sampai berapa. Bahkan sudah ada yang meramalkan bahkan naik sampai dengan harga 1 juta dolar ya. Tahun lalu ya di harga 300 jutaan dan kita tidak beli ya. Dan hari ini di angka 1 miliar lebih ya. Dan di sini banyak orang yang akan membeli. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita perlu beli juga atau enggak? Menurut saya pribadi, kalau kita punya uang dingin, sebenarnya nggak masalah kita beli sekarang ataupun nanti ya. Kalau misalnya kita beli sekarang, anggaplah skenario-nya kita beli dan mendapatkan 0, sekian-sekian ya. Atau anggaplah kita punya uang banyak nih 1 miliar lebih, kita bayar dapatlah 1 Bitcoin gitu kita bilang ya. Misalnya, anggaplah skenario-nya adalah harga turun kembali ke angka 300 jutaan atau mungkin di bawah itu. Saat itu kita harus beli lagi. Itulah kenapa harus ada uang dingin teman-teman ya. Jadi kalau misalnya saya perhatikan nih, kalau mindset kita adalah memang investasi jangka panjang, uang dingin kita belikan Bitcoin hari ini misalnya, ternyata 1M sekian dapatnya cuma 1 koin. Nah, skenario-nya ketika dia turun, maka kita akan memiliki nilai secara fiat atau rupiah lah kita bilang ya. Itu mungkin turun ya, anggaplah di angka 300 juta kayak kemarin-kemarin. Tapi teman-teman, disinilah pentingnya mindset kita.
Kalau kita tidak jual ya, atau kita tidak lepas itu Bitcoin kita, sebenarnya kita belum rugi, atau bisa bilang tidak rugi. Sampai kapan? Sampai kita tunggu periode berikutnya harga Bitcoin akan naik lagi. Nah, selama kita menunggu periode Bitcoin ini naik, disitulah bagi para orang-orang yang punya mindset investasi jangka panjang, mereka akan beli dan beli lagi. Seperti contohnya kayak mentor Bitcoin di Indonesia ya, yang saya tahu ya kayak Timothy misalnya, dia bilang beli pun setiap bulan, ya anggaplah harga skenario tadi harga turun, kemudian setiap bulan kita beli misalnya 10 juta atau lebih, atau 100 juta misalnya seperti yang dia lakukan. Suatu saat ketika Bitcoin ini naik kembali teman-teman, disitulah kita mendapatkan keuntungan ya, kalau kita ngomong hanya melakukan transaksi untuk mendapatkan cuan pada saat Bitcoin harganya tinggi. Tapi kalau seperti Timothy ini, dia bilang dia memang simpan asetnya di sana gitu, nggak peduli mau naik mau turun gitu. Tapi kita ngomong sebagai kita yang pengen dapet cuan, ya pada saat tinggi ya mungkin akan kita lepas gitu. Atau misalnya teman-teman ternyata tidak terlalu butuh, ya beli lagi. Kita nggak pernah tahu soalnya kapan akan naik ke 1 juta dolar itu teman-teman. Nah, bagaimana kalau skenarionya terbalik ya? Dia malah naik terus nih harga Bitcoinnya. Di situ berarti teman-teman udah auto cuan karena beli dengan harga 1M sekian ini dan harganya nanti naik 400 ribu dolar misalnya ya. Berarti kita udah cuan di situ. Nah, intinya adalah kapanpun kita beli Bitcoin ini, yang penting mindset kita ya teman-teman ya. Kalau saya mungkin sekarang saya belum beli ya, karena saya mikir ada kemungkinan juga akan turun lagi gitu. Nah, pada saat turun itu mungkin saya akan mulai cicil setiap bulan gitu. Kalaupun sekarang saya mau beli dengan skenario tadi dan akhirnya turun, ya saat itu saya akan lanjutin untuk beli lagi cicil setiap bulan gitu. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kapan Bitcoin tidak bisa digunakan? Nah, ada nggak skenario-skenario Bitcoin ini tidak bisa digunakan? Yang pertama tentunya ya, kalau seluruh dunia gitu pemerintahnya itu kompak untuk tidak mengizinkan adanya Bitcoin ini, ya otomatis pasti kalau udah semua negara dan seluruh dunia setuju untuk tidak menggunakannya, pasti Bitcoin ini tidak akan bisa digunakan lagi. Tapi rasanya kecil ya kemungkinan itu terjadi, karena beberapa negara memang sudah sangat mencintai Bitcoin ini ya, bahkan perusahaan-perusahaan besar ya, kalau teman-teman mau googling aja ya perusahaan seperti apa yang sangat besar raksasa yang mendukung Bitcoin ini gitu, bahkan mereka memindahkan investasi mereka ke Bitcoin. Nah, skenario secara teknis ya tentunya kalau kita bicara tentang pengamanan dari Bitcoin sendiri ya, dengan semua sistem yang blockchain yang saya bilang tadi, sepertinya sangat-sangat tidak mungkin untuk seseorang melakukan peretasan gitu, karena setiap, kalau nggak salah tuh setiap 10 menit akan dibentuk satu blok baru gitu teman-teman ya, dimana di sana ada pengaturan tentang timestamp ya. Jadi ada, kalau di sistem komputer itu ada perhitungan timestamp, kalau beda satu angka aja gitu, pengaturan waktunya itu udah nggak akan bisa berfungsi gitu, akan dianggap itu tidak sah gitu teman-teman. Jadi kalau untuk meretas ini harus bisa dalam 10 menit itu meretas semuanya ya, dan menyesuaikan blok-blok sebelum dan setelahnya agar menjadi sinkron, itu sangat-sangat kecil sih kemungkinannya, kecuali di masa depan nanti ada komputer yang sehebat itu yang bisa melakukan hal tersebut dengan sangat cepat gitu, bisa aja itu. Tapi di samping itu teman-teman, karena Bitcoin ini berjalan di atas dari komputer dari para miner gitu ya, dan itu di seluruh dunia gitu, jadi sangat-sangat kecil juga kemungkinan bisa meretas semua data para miner ini teman-teman ya. Mengingat juga kecepatan internet ya, menyebar data sebesar itu teman-teman, rasanya sangat kecil kemungkinan bisa dilakukan di bawah 10 menit. Apalagi setelah 10 menit apapun yang digunakan para hacker ini udah nggak berfungsi lagi, karena sudah dibentuk blok baru di mana perhitungan semua sudah berubah gitu. Nah, secara simpelnya seperti itu ya. Skenario berikutnya, kapan sih Bitcoin ini tidak bisa digunakan lagi? Ya kemungkinan kalau misalnya ada kayak misalnya kita bilang entah karena apa mungkin ya, musibah apapun di dunia ini yang menyebabkan semua listrik itu down ya, semua komputer para miner ini down, ya otomatis Bitcoin tidak akan berjalan seperti sedia kala gitu. Tapi apakah mungkin seluruh dunia berbarengan? Nah, itu juga sangat kecil kemungkinannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong aman nggak sih Bitcoin ini, menurut saya pribadi sih aman ya, karena dengan sistem itu setahu saya juga ya, selama saya juga mungkin sedikit bergerak di bidang pemrograman gitu, walaupun bukannya expert banget gitu, tapi dasarnya kalau misalnya dengan cara seperti tadi itu sangat-sangat aman seharusnya ya, karena tidak ada satupun orang yang bisa mengintervensi cara kerja si Bitcoin ini teman-teman. Nah, itu mungkin skenario-skenario ya teman-teman, kapan
Bitcoin ini tidak bisa digunakan lagi? Yang pertama adalah pemerintah ya, seluruh dunia itu kompak untuk melarang Bitcoin. Yang kedua, ada peretas yang secanggih itu dengan komputasi yang setinggi itu berhasil meretas dan menyelaraskan semua blok yang ada di Bitcoin ya. Yang ketiga, itu ketika seluruh miner itu binasa ya, dan itu kecil banget kemungkinannya. Jadi kita cukup tahu bahwa Bitcoin ini sangat-sangat aman ya kalau dari apa yang ada sebenarnya di white papernya. Jadi saya juga udah baca sih white papernya Bitcoin ya. Di sini teman-teman nanti bisa download, linknya saya sediain di deskripsi. Karena white paper ini menjelaskan seperti apa cara kerja dari Bitcoin ini ya. Dan di sini saya disclaimer ya, saya tidak menyarankan teman-teman untuk beli, saya juga tidak menyarankan untuk tidak beli ya. Saya hanya berbagi apa yang saya ketahui tentang Bitcoin. Dan kenapa tiba-tiba saya berbagi tentang hal seperti ini? Karena saat ini sedang rame ya. Mungkin udah ada influencer-influencer besar yang membahas tentang ini, tapi saya ngerasa dengan 270 juta jiwa di Indonesia, rasanya sih belum semua tersentuh oleh mereka gitu. Jadi saya coba untuk berbagi juga apa yang saya ketahui. Dan mohon maaf kalau misalnya ternyata ada yang salah dari apa yang saya ketahui, silakan dikoreksi di kolom komentar ya. Tidak ada yang sempurna, saya juga masih belajar. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan di like, di komen juga kalau ada pertanyaan atau mungkin ada koreksi untuk saya. Terima kasih. Dan juga share ke keluarga kalian ya, agar mereka tahu juga perkembangan saat ini seperti apa, terutama tentang Bitcoin. Kedepannya saya akan membahas banyak hal ya, sebenarnya nggak cuma Bitcoin, tapi kita mulai dari Bitcoin dulu deh ya. Kalau teman-teman pengen dapat update ya, hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk pengetahuan kita semua, silakan di subscribe aja dan juga di share kepada keluarga kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Ada Loka di sini. God bless you.